prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk dapat hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini dalam keadaan sehat semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya pelajari dari program calon guru penggerak angkatan 9. Jadi kaitannya dengan budaya positif ini ada 8 poin yang saya pelajari. Yang pertama yaitu tentang pemahaman perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi pada pemecahan masalah atau penanganan kasus siswa yang bermasalah. Nanti kita akan bahas satu persatu dari ke-8 poin ini. Perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ya. Sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan teori psikologi, ya, modern untuk mewujudkan murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila itu sendiri ada 6 dimensi, ya, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Kemudian yang keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan terakhir, mandiri. Jadi ini adalah dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila. Ini yang diharapkan harus dimiliki oleh siswa-siswa kita nanti untuk kedepannya, ya. Ini sejalan dengan penerapan kurikulum merdeka yang diterapkan di sekolah kita mulai tahun pelajaran 2023-2024. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ini ilusi saja, ya. Jadi seorang guru atau seseorang itu bisa mengontrol orang lain itu sebenarnya tidak bisa, ya. Jadi ilusinya bahwa guru mengontrol murid, ya. Padahal sebenarnya tidak bisa kita mengontrol murid, ya. Kemudian semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ya. Sejatinya tidak demikian, ya. Tidak semua penguatan positif itu efektif, ya. Kemudian kritik
dan membuat merasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Ya, yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ini kan tidak benar, ya. Jadi ini hanya ilusi, jadi gambaran bahwa seseorang itu mengontrol orang lain. Ya. Bagaimana menurut pendapat atau pandangan dari teori kontrol itu sendiri? Mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi menurut stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita itu sama, ya. Berdasarkan teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi setiap individu itu kita memiliki kebutuhan yang berbeda. Ya, misalnya saya dengan Bu Rizky, kebutuhan untuk kebutuhannya itu akan berbeda, ya, tidak sama. Jadi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain itu juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Siswa melakukan pelanggaran itu juga berupaya dia untuk memenuhi suatu kebutuhan hidup, ya. Jadi dia berusaha untuk memenuhi suatu kebutuhan. Misalnya anak ini kita tegur, dia ribut aja di kelas, mencari perhatian. Jadi dia memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda setiap anak. Atau ada anak yang melakukan, misalnya dia mengambil barang milik orang lain. Nah, berarti kebutuhan hidup apa yang tidak terpenuhi pada dirinya? Kenapa dia sampai melakukan hal tersebut? Jadi setiap orang itu melakukan sesuatu hal itu pasti berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup tertentu. Kemudian disiplin positif. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukan berdasarkan nilai kesadaran, ya, kebenaran yang dia yakini. Jadi siswa melakukan disiplin itu berdasarkan nilai kebenaran yang dia yakini. Kemudian disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, atau ancaman ataupun hukuman. Jadi penerapan disiplin kepada murid itu diharapkan dilakukan dengan kesadaran tanpa ada embel-embel atau imbalan. Oh, nanti kalau kamu rajin masuk kelas, ya, rajin ke sekolah, nanti tak kasih hadiah, misalnya, itu ada imbalannya. Jadi dia melakukan disiplin karena berharap mendapatkan imbalan. Atau misalnya nanti kalau ranking 1 nanti dapat sepeda motor, ya, itu kan melakukan sesuatu karena imbalan. Terus bagaimana kalau suatu saat dia tidak diberikan imbalan, apakah dia masih mau melakukan itu? Jadi harapannya penerapannya itu memang muncul dari dalam diri siswa tanpa ada imbalan atau ancaman hukuman. Misalnya kalau kamu tidak masuk kelas tepat waktu, nanti kamu harus keliling lapangan 100 kali. Nah, dia kan takut karena ada ancaman. Tujuannya yaitu penerapan disiplin sebagai peserta didik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, ya, ini kurang berat, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin diri.
Silakan Bu, ya, silakan. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, ya, maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai yang disepakati bersama ini harus terlepas dari agama, suku bangsa, bahasa maupun latar belakang tertentu. Jadi tidak boleh ada kaitannya dengan itu. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, sebenarnya ini banyak ya, lebih dari 3 organisasi, tapi yang saya tampilkan hanya 3 ini. Contohnya yang profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila ini ada 6, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian kemandirian, ya, kreativitas, memiliki jiwa kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini harapan dari kurikulum Merdeka, yaitu memiliki nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian dari Ibu Premier Year Program, ya, itu dia memiliki nilai-nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ya, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi tidak ada yang berkaitan dengan ras, suku, atau agama. Kemudian contoh dari institusi keterampilan hidup, ini nilai yang diyakini. Contohnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk dari diri, ya. Ini contoh-contoh nilai kebajikan dari suatu institusi. Nah, nanti nilai kebajikan apa yang dapat kita ambil atau kita sepakati untuk di lingkungan sekolah kita, seperti itu. Berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi, ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup, ya. Contohnya kebutuhan makan, lagi pakaian, terus tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Jadi kalau kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan itu. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, baik itu di dalam keluarga maupun di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah. Ya, kadang ada anak yang lambat bersosialisasi dengan teman, karena mungkin merasa tidak diterima di dalam kelompoknya. Ada yang begitu datang ke sekolah sudah langsung dapat teman banyak, seperti itu. Jadi contoh ini diperdulikan, jadi merasa dipedulikan oleh temannya, ya. Kemudian berbagi, bekerja sama menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ada datang dicuekin, jadi kan merasa oh saya ini apa belum, nah, kan dia adaptasi dulu, ya merasa tidak diterima.
Kemudian yang ketiga, kebutuhan untuk penguasaan. Ini harga diri. Jadi kadang tahu kalau berkelahi itu kan salah, tapi karena harga diri, ya melawan, ya betul ya kan. Jadi kadang siswa itu kan tahu kalau berkelahi itu kan salah, tapi kalau diejek tidak dilawan, nah, jadi nanti harga dirinya jatuh gitu kan. Kemudian dianggap, merasa dianggap, ya, berprestasi, diakui dan didengar. Kadang kalau kita ngomong terus sudah kesana kemari, tapi kayaknya kok gak didengerin gitu kan, ya berarti kan harga diri. Kemudian kebebasan, ya, kebutuhan untuk kebebasan. Ini memiliki pilihan, ya, kebebasan dalam memilih, ya, mencoba hal-hal baru, ya, kemudian mampu mengendalikan diri. Yang kelima yaitu kebutuhan akan kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Ya, ini contohnya kadang kita pas lagi belajar, ayo siapa yang mau maju? Ada siswa angkat tangan, saya Pak. Tapi ternyata hanya mengejek, saya mau izin ke belakang Pak. Nah, kan itu kan dia kebutuhan akan kesenangan. Ya, dia senang untuk mempermainkan orang lain. Dia bangga sudah bisa mengerjai orang lain. Enggak Pak, pas begitu disuruh maju, saya cuma main-main Pak, saya mau ke belakang. Motivasi perilaku manusia, ya. Jadi motivasi perilaku ini ada dua, yaitu motivasi eksternal. Ini motivasi yang muncul dari luar, ya, dorongan atau masukan dari luar. Kemudian yang kedua adalah motivasi internal. Ini dari dalam diri manusia itu sendiri. Motivasi yang berasal dari luar ini contohnya yaitu segala tindakan itu dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan, ya, tidak mau dihukum. Daripada nanti saya ini dihukum. Contoh misalnya dia datang terlambat, ya, kenapa kok? Ya, nanti menghindari supaya saya nggak dihukum. Lebih baik saya nggak sarapan tapi saya datang tepat waktu daripada nanti saya dihukum. Ya, menghindari ketidaknyamanan. Ya, misalnya pakaiannya udah sesak tapi paksa dipakai, padahal nggak nyaman dipakai. Tapi daripada nanti dihukum kalau tidak menggunakan pakaian yang sesuai. Kemudian yang dorongan dari luar ini yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada yang bisa bantu contohkan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain? Ya. Dia mau berprestasi, ya, mau melakukan sesuatu, kalau ada hadiahnya, ada iming-imingnya. Ini kan dorongannya dari luar. Dia bukan dari dirinya sendiri karena memang mau melakukan sesuatu itu. Ya. Kemudian yang dorongan dari dalam ini yang diharapkan, ya. Jadi harapannya kita melakukan sesuatu itu adalah berdasarkan dari dorongan dari diri sendiri, ya, dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kita berharap bahwa siswa itu melakukan sesuatu itu memang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ada 3 hal, ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana, datangnya tiba-tiba, ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi
ya, karena dia tidak dilibatkan di dalam pemberian sanksinya, ya. Kemudian bersifat satu arah karena hanya dikasihkan oleh yang menghukum. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Ini sering sekali kita amati, ya, kalau kita amati terjadi. Contoh, siswa terlambat, ya. Ini harusnya kan sudah ada nih. Kalau terlambat ini ngapain siswanya? Tapi enggak kan? Kamu terlambat, bersihkan WC kadang, bersihkan pinggir jalan dari ujung sampai ke ujung, kadang seperti itu. Ini hukuman, ya. Kemudian konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini sudah terencana, ya, disepakati sesuai dengan peraturan, ya. Misalnya kalau siswa terlambat, berarti dia membersihkan taman sekolah. Ini sudah ada disepakati dan disosialisasikan ke siswa sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah kita. Itu, ya, sudah ada konsekuensi seperti itu. Terlambat 2 kali seperti ini. Terlambat 3 kali berarti orang tuanya dipanggil. Siswa tahu, oh saya ini 3 kali terlambat, berarti nanti ibu saya dipanggil. Nah, konsekuensi. Tapi murid tetap dibuat tidak nyaman, ya, dengan konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid, ya. Jadi memantau. Ini dia melakukan enggak? Dia sudah membersihkan halaman belum? Sudah membersihkan WC-nya belum? Maka dipanggil. Jadi yang ketiga adalah restitusi. Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusinya sendiri, ya. Jadi ini yang kita harapkan yang dilakukan di sekolah itu yang ini, yaitu restitusi. Jadi solusi itu munculnya dari diri siswa. Ini yang sulit nih, ya. Kita kan masih selama ini banyak berada di sini, ya, di konsekuensi atau di hukuman yang sering kita lihat, masih banyak terjadi. Ya, ini yang harus kita munculkan ke depannya, yaitu restitusi, ya. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, ya. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, ya. Jadi terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, ya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai posisi teman. Yang keempat pemantau, dan yang terakhir kelima yaitu manajer. Nah, sekarang sudah berada di posisi mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Ya, Maya biasanya di posisi mana yang sering? Ya, ini posisi kontrol seorang guru. Ya, jadi mari kita introspeksi diri. Selama ini kita sering melakukan pada posisi kontrol yang mana? Apakah kita sebagai penghukum? Pernah, ya. Ke pembuat merasa bersalah? Pernah, ya. Kalau penghukum ini kan tadi ada contohnya sudah. Datang pokoknya, kamu keliling lapangan. Nah, itu kan penghukum. Jadi siswa ini nggak tahu tadi mau dikasih sanksi apa atau apa atas kesalahannya, itu nggak tahu. Jadi atas ini tadi penghukum, ya. Nah, ini hukuman. Tidak terencana, tiba-tiba murid menjadi tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya ini mau diapain nggak tahu deh, ya. Spontan, yang munculnya spontan. Iya.
refleks ya. 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 Jadi mari kita lihat posisi kita, posisi kontrol kita berada di mana. Kemudian pembuat merasa bersalah mungkin pernah ini sering, gara-gara kamu nih saya jadi nanti gitu kan. Kemudian sebagai teman ini juga pernah kita lakukan. Sebagai pemantau ini juga ya. Dan yang diharapkan itu posisi kita itu adalah di posisi manajer ya. Ya boleh kita kadang-kadang berada di posisi pemantau, terus balik lagi ke posisi manajer, atau mungkin di posisi teman. Tapi kita ingat, kita harus kembali ke posisi manajer. Nah ini contoh-contohnya ya. Jadi identitas gagal perilaku kontrol negatif. Jadi penghukum dan pembuat orang merasa bersalah ini merupakan perilaku kontrol yang negatif. Ya, ini menjadi identitas gagal. Ya, berbuat ya, guru berbuat ini contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk. Gara-gara kamu, ibaratnya gitu, sampai menunjuk-nunjuk ke muka siswanya gitu. Jadi membuat rasa bersalah siswa. Kemudian menyakiti, bahkan menyindir. Ya. Saya juga pernah melakukan. Ya. Kemudian pembuat orang merasa bersalah ini yang dilakukan guru yaitu berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi menunjukkan kekecewaan. Jadi ketika kita gara-gara kamu itu nanti ini. Jadi dia aduh gara-gara saya ibu itu kena juga lah gitu kan. Jadi membuat merasa bersalah. Kemudian perilaku kontrol positif ya, ini merupakan identitas berhasil atau sukses, yaitu perilaku kontrol positif dan kontrol diri ya. Tapi kita diharapkan berada di posisi yang ini, manajer. Ini boleh kadang-kadang dilakukan, tapi harus kembali lagi ke posisi manajer. Ini sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya ya, ini posisi teman. Kemudian menghitung dan mengukur, pemantau. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mana nanti siswa itu bisa memunculkan ide atau solusinya sendiri. Ini posisi manajer. Nah, contohnya yang posisi penghukum ini, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Ini penghukum. Apa yang terjadi hasilnya? Siswa memberontak, menjadi pendendam, menyalahkan orang lain, ya, seperti itu yang hasil yang akan terjadi kalau kita terlalu sering berada di posisi ini, menjadi identitas gagal. Karena siswa akan memberontak dalam dirinya, kemudian menjadi pendendam, ya, menjadi menyalahkan orang lain. Di posisi pembuat merasa bersalah ini lebih parah lagi, ya. Jadi kamu sudah mengecewakan bapak atau ibu. Apa hasilnya? Menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Ya, ini yang akan terjadi nanti ini. Kalau kita berada di posisi merasa bersalah. Kemudian untuk di posisi teman, ya lakukanlah untuk bapak ibu kalau kamu mau melakukannya. Ya, seperti itu. Ya sudah, nanti bapak bantu bereskan. Ini posisi teman, jadi santai ya. Kemudian ketergantungan. Jadi ketergantungan ini maksudnya gini, kalau dengan si A karena merasa ya tadi sering dibantu, sering tolong, mau, tapi giliran dengan guru yang lain nanti nggak mau. Ya, dia hanya mau kepada orang-orang tertentu kalau dia berada sering dengan posisi teman. Berbeda dengan pemantau. Ini apa peraturannya? Jadi memantau. Apa konsekuensinya atau sanksinya? Ini
Ini contoh-contoh pertanyaan yang diajukan untuk posisi-posisi pemantau. Terus apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Itu posisi-posisi pemantau. Menyesuaikan bila diawasi. Ya. Kemudian untuk posisi manajer ini, contoh pertanyaannya, apa yang kita yakini? Ya. Ya, misalnya tentang kemarin saya menangani kasus siswa yang tidur di kelas pada saat jam pelajaran, ini berdasarkan laporan dari guru mata pelajaran. Ya. Jadi kenapa kamu tidur di kelas? Kita tanyakan dulu. Ya, kita cari solusi untuk permasalahan siswa itu dengan cara berdiskusi, tidak satu arah, tapi kita munculkan bahwa solusi-solusi itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah, sehingga solusi itu akan muncul dari siswa itu sendiri. Jadi harapannya seperti itu di posisi manajer ini. Nah, hasilnya yaitu dapat menguatkan watak atau karakter dari anak. Karena apa? Solusinya itu muncul dari siswa sendiri. Ya. Yang berikutnya yaitu pembentukan keyakinan kelas, ya, atau keyakinan sekolah. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Ya, kalau keyakinan kelas itu dibentuk berdasarkan kesepakatan antara guru dengan warga yang ada di dalam kelas. Ya, berdasarkan kesepakatan. Ya, kalau peraturan itu kan dibuat satu arah. Ya, peraturan itu dibuat satu arah. Tapi kalau kesepakatan berarti hal-hal apa aja yang disepakati. Ya. Mungkin di kelas 7A dengan 7B nanti akan berbeda, ya, tidak sama kesepakatannya. Dan diharapkan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, ya, berupa pernyataan-pernyataan umum atau universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi bukan pernyataan negatif. Misalnya dilarang membuang sampah di kelas, itu kan pernyataan negatif. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini bisa menggunakan kalimat yang positif. Kalau kalimat positifnya misalnya apa? Dilarang membuang sampah di dalam kelas. Bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Ya. Buanglah. Oh iya, bisa. Terima kasih sudah membuang sampah di tempatnya, atau buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalimat-kalimatnya itu yang bernuansa positif dan didengar nyaman. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Makanya tadi saya bilang kan, ini setiap kelas itu bisa berbeda-beda. Di kelas 7A beda dengan 7B, beda lagi dengan 7C, 7D, dan seterusnya. Sesuai dengan keyakinan atau kesepakatan yang telah dibuat tadi. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Jadi pada saat membuat keyakinan kelas tadi, itu warga kelasnya itu dilibatkan. Apa yang mau disepakati itu semuanya diajak untuk berdiskusi. Tidak hanya muncul dari wali kelasnya, misalnya dilarang ini di kelas ini, nah, itu muncul dari wali kelasnya. Tetapi diharapkan itu disepakati bersama dengan murid-murid. Mungkin tahun depan ganti murid akan ganti juga kesepakatannya, ya. Jadi kesepakatan kelas ini dibuat pada awal tahun pelajaran, ya. Bisa saja pada saat MPLS, ya. Nah, di awal tahun itu dibuat kesepakatan. Kemudian segitiga restitusi.
Jadi penerapan segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, prosesnya itu mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini segitiga restitusi itu ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Ya, yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan dalam menerapkan segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, ini contohnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Gitu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu contoh-contoh kalimat dalam menstabilkan identitas. Kemudian, menstabilkan identitas, contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, seperti contoh yang saya bilang tadi, ketika anak tidur di kelas kan kita bisa nanyakan, oh kamu bukan satunya siswa kok yang tidur di kelas, ada siswa yang pernah melakukan ini juga. Itu kan menstabilkan identitas. Ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati. Jadi kalau di awal tahun pelajaran kita sudah membuat kesepakatan dengan siswa, jadi pada saat memproses permasalahan yang terjadi pada siswa ini, kita tinggal menanyakan, ya keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Terus nanti pertanyaan lanjutannya, bagaimana kamu menyelesaikan permasalahan ini supaya kamu tidak tidur lagi di kelas? Jadi siswa yang menjawab sendiri, bukan oh kamu jangan tidur lagi di kelas. Enggak, itu kan dari kita munculnya. Tapi kita memunculkan penyelesaian itu dari diri siswa sendiri. Nah, ini contoh-contoh yang berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan, ya. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Di setiap perilaku itu berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan. Yang 5 tadi, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi ada 3 langkah itu yang dilakukan untuk penanganan siswa menggunakan segitiga restitusi. Ya, ini saya tampilkan contoh aksi nyata yang saya lakukan, yaitu untuk penerapan segitiga restitusi pada 2 kasus siswa. Yang pertama kasus 1, yaitu M. Rasya, ini tidur pada saat jam pelajaran. Jadi saya mendapatkan laporan dari guru mata pelajaran yang menyampaikan ke saya bahwa si Rasya ini pas pelajaran tersebut sering tidur. Nah, kemudian saya panggil dan ini proses penanganannya kemarin yang saya lakukan. Soalnya kurang jelas. Jadi yang pertama yaitu menanyakan tentang validasi tindakan yang salah.
kenapa kamu tidur pada saat jam pelajaran? Jadi dia jawab, ngantuk Pak. Ya. Kemudian saya tanya lagi, ya boleh aja kamu tidur, tapi harusnya tidak pada saat jam pelajaran, seperti itu. Itu contoh untuk menanyakan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah tadi ya. Yang pertama menanyakan tentang menstabilkan identitas, yang kedua menstabilkan tindakan yang salah. Ya harusnya tidak dilakukan tidur dalam kelas. Harusnya kalau tidur itu boleh, tapi pada saat jam istirahat, seperti itu. Nah ini menanyakan tentang keyakinan kelas. Jadi saya tanya, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Ya, dia jawab tanggung jawab. Nah, jadi pada saat itu terus apa yang selanjutnya saya tanyakan? Saya selanjutnya menanyakan langkah untuk mengantisipasi supaya kamu tidak tidur lagi di kelas seperti apa. Jadi kita munculkan pertanyaan-pertanyaan yang mana nanti siswa yang mencari solusi atas permasalahan yang dia alami. Kemarin pas saya tanyakan terakhir itu, bagaimana supaya kamu tidak tidur lagi di kelas? Saya akan mengatur pola tidur saya, karena dia ini anaknya suka main game, ya. Jadi anaknya suka main game, jadi sehingga tidurnya sering larut malam, sehingga pada saat sampai di sekolah ngantuk, ya. Itu janjinya. Tapi sampai sekarang ini masih dalam pantauan saya, ya, anak tersebut mudah-mudahan tidak melakukan lagi untuk tidur di kelas pada saat jam pelajaran. Harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kasus untuk yang merusakkan kipas angin di kelas. Nah, ini. Jadi ini kasus untuk Jumansa yang menjatuhkan kipas angin. Laporannya seperti itu. Setelah dikonfirmasi bahwa Jumansa ini sebenarnya ingin membetulkan kipas angin yang merek mau jatuh, ya, karena tidak hidup, ya, kipas anginnya merek kemudian dibetulkan, tapi malah jatuh. Jadi dia tidak ada unsur kesengajaan di situ. Ya. Silakan Bapak Ibu, selanjutnya kita tanya jawab. Ya, kalau ada yang masih belum dimengerti dari apa yang sampaikan tadi, saya berikan waktu untuk kita berdiskusi. Ya,
Ya silakan, tolong Bu Risma, saya persilakan. Ya minta bantuannya Pak Pedin-nya. Terima kasih Pak Adi. Untuk pertanyaan saya ada dua hal. Yang pertama, 5 kontrol posisi guru tadi. Iya, yang 5 posisi. Kalau itu kita kuasai, memang anak-anak di sekolah ini akan bagus. Nah terus contoh yang kedua, pertanyaan saya yang kedua, apakah harus contoh anak yang video yang 2 tadi harus yang dicari kesalahan? Apakah nggak bisa dicari yang terbaik di antara anak itu? Gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaannya untuk Bu Risma yang sangat bagus sekali. Ini yang pertama tentang 5 posisi kontrol guru ya. Jadi tadi sebenarnya bukan pertanyaan ya yang ini. Jadi ini hanya ungkapan ya bahwa posisi kontrol guru itu sudah seharusnya kita itu berada pada posisi manajer ini Bu. Ya, bukan kelima-limanya ini, tetapi kita sudah seharusnya berada pada posisi manajer. Kalaupun kita bergeser pada posisi pemantau atau posisi teman masih boleh, tapi jangan sampai kita berada pada posisi yang 2 ini, karena posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah ini merupakan identitas gagal untuk siswa yang berbeda dengan posisi teman atau pemantau. Tapi ini jangan juga terlalu sering dilakukan, karena posisi teman itu kalau terlalu kita sering melakukan itu, maka anak nanti akan hanya ketergantungan terhadap kita. Ya, ketika yang menyuruh orang lain tidak mau, yang menyuruh Memaya, oke, langsung berangkat. Tapi yang menyuruh Pak Rekor, nanti dulu. Atau yang menyuruh Pak Maman, wah, nanti dulu, sebentar dulu. Ya, tapi kalau kita berada di posisi manajer, maka motivasi yang akan muncul pada diri siswa itu berasal dari internal, ya, dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, kalau siswa melakukan segala sesuatunya berdasarkan motivasi dari dalam dirinya, maka dia siapapun yang menyuruh, siapapun yang minta tolong, dia akan lakukan dari kesadaran hatinya. Karena apa? Berdasarkan tanggung jawab. Nah, itu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya, Apakah harus contoh perilaku anak yang kurang? untuk contoh perilakunya, bahwa penerapan segitiga restitusi ini kan tujuannya untuk menangani kasus siswa yang bermasalah. Jadi bukan hanya kurang ya, kasus siswa yang bermasalah. Kebetulan di sini kasusnya yang pertama itu adalah kasus yang tidur di dalam kelas. Kemudian yang kedua kasusnya yang merusak kipas angin, laporannya seperti itu. Tapi setelah dikonfirmasi ternyata tidak sengaja jatuh karena berusaha untuk memperbaiki. Banyak contoh kasus-kasus yang ada di sekolah kita yang selama ini mungkin penanganannya masih belum menerapkan segitiga restitusi ini, ya refleks. Kadang kita itu kan refleks, ya. Jadi contoh misalnya siswa datang terlambat, ini kan kasus yang paling sering terjadi di sekolah kita. Siswa datang terlambat, ya. Jadi siswa datang terlambat itu kadang kan langsung diberikan hukuman oleh guru BK. Nah, seharusnya untuk kasus-kasus seperti itu bisa diselesaikan dengan menerapkan segitiga restitusi ini, ya. Contoh kalau siswa datang terlambat mungkin tidak langsung dimarahi, tapi ditanya dulu, kenapa kamu datang terlambat, nah, alasannya apa. Jadi kan kadang banyak alasan, tapi kadang kita juga tidak mau tahu, karena siswa yang melakukan kesalahan itu cenderung adalah orang yang
sama, ya. Berarti apa yang kita lakukan selama ini masih belum tepat, karena bukan muncul dari dalam diri siswa, ya. Apa sanksi-sanksi yang diberikan selama ini itu kan berarti tidak memberikan efek, ya, kepada siswa. Ya, marilah kita coba untuk ke depan mulai kita terapkan, ya, bahwa penanganan siswa itu tidak kita berada di posisi yang ini manajer, ya. Jadi untuk penanganan siswa kita bisa menanyakan dulu, terus solusinya apa yang dilakukan, ya, seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Masih 10 menit lagi. Ya, 10 menit lagi. Satu penanya lagi. Oh ya. Bentar. Nanti kan on baru ngantar ke makanya jalan. Oke, satu penanya lagi, ya. Silakan. Bu Susi mau bertanya, silakan. Minta tolong mic-nya, Pak. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Adi sebagai guru penggerak, ya. Calon, ya. Biasanya kan calon kan tidak lama seperti itu, ya. Jadi guru penggerak seperti itu, mudah-mudahan lulus. Amin. Terima kasih Bu doanya. Apa yang disampaikan materinya tentang budaya positif di sekolah, ya. Ya, mudah-mudahanlah sebenarnya yang dirubah itu pertama kalau menurut saya itu adalah kita sebagai guru. Itu yang pertama kita rubah. Seperti yang disampaikan Pak Adi tadi. Misalkan ada anak yang terlambat. Biasanya ada anak yang terlambat itu kita suara langsung, waduh, ngegelegar. Nah, ya seperti itu. Ada juga guru yang lemah lembut. Nak, kenapa kamu bisa terlambat, nak? Ada juga yang bertanya seperti itu. Ada juga teman kita yang mengatakan, itu kok suaranya lemah lembut seperti itu. Itu mana didengar sama anak-anak. Itu sebenarnya menurut saya itu tergantung kita sebagai pendidik. Mau seperti apa, seperti itu. Kita mengatasi anak-anak kita. Karena buktinya semakin kita keras, semakin juga ada saja tingkah laku anak-anak seperti itu. Nah, yang pertama menurut saya itu memang harus kita dengan anak ini harus dari hati ke hati dulu. Seperti itu yang pertama kalau menurut saya. Tapi karena teorinya ini memang bagus sekali, prakteknya banyak yang seperti itu, mengatasi siswa itu dengan emosinya seperti itu. Nah, mudah-mudahanlah dengan ilmu yang disampaikan Pak Adi ini bukan hanya teori, tapi kami praktekkan. Mudah-mudahan seperti itu. Ya, demi kebaikan siswa-siswi kita semua. Terima kasih. Ya, dan untuk khusus terima kasih atas masukan dan sarannya, Bu. Jadi harapan harapan kita semua adalah kita berharap kita memimpikan murid-murid yang bertanggung jawab terhadap dirinya, ya. Jadi kita berharap ke depan itu tidak lagi kita menyuruh anak itu sudah melakukannya, ya. Tanpa kita marahi, anak itu sudah menyadari kesalahannya, ya. Memang betul apa yang disampaikan oleh Bu Susi tadi bahwa selama ini pada saat kita menangani siswa itu yang paling sering dan hampir setiap hari ada permasalahan itu siswa terlambat itu hampir setiap hari. Jadi ditangani dengan model A, model B, model C, tapi kenyataannya ya masih selalu ada siswa yang terlambat dan terkadang terulang di siswa-siswa itu aja, ya. Kita berharap dengan materi ini mudah-mudahan bisa kita terapkan, ya. Kita terapkan dan kita lihat, kita tidak bisa langsung melihat seketika hasilnya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah berproses, ya. Proses yang baik ini kita mulai dari
kita sebagai Bapak Ibu guru, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa mendambakan murid-murid yang mencerminkan profil pelajar Pancasila ya. Jadi kita berharap ke depan itu tidak lagi kita teriak-teriak, tidak lagi kita menghukum siswa, tapi siswa itu sudah menyadari apa yang mereka lakukan ya, seperti itu. Mungkin terakhir ada satu lagi pertanyaan, tadi masukan yang sangat bagus sekali dari Umi, atau mungkin ada saran dari Pak Supedi untuk kita semua, karena Bapak Supedi ini adalah motor kita ya, jadi guru penggerak awal, angkatan awal yang ada di sekolah kita. Boleh Pak, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berdiri Bapak Ibu, dari tadi saya duduk. Terima kasih atas yang sudah disampaikan oleh Pak Slamet Riyadi selaku calon guru penggerak angkatan ke-9. Apa yang sudah disampaikan tadi cukup jelas bahwa memang semuanya adalah kembali ke kita semua, di mana di SMP Negeri 2 sebenarnya sudah ada pembiasaan yang baik. Hanya yang menjadi kendala adalah kita selalu mengedepankan punishment-nya, gitu. Jadi kita sering mengedepankan punishment-nya. Padahal reward itu perlu juga untuk memberikan motivasi apa yang sudah disampaikan oleh anak didik kita. Yang pertama tentunya berkenaan dengan apa yang menjadi permasalahan sehari-harian di sekolah kita tadi, termasuk tidak masuk tepat waktu. Padahal penanganan ini sebenarnya secara mendasar bisa kita tangani dengan baik. Cuma yang belum kita sepakati adalah kesepahaman yang sama itu. Jadi perlu ke depan adalah kesepahaman yang sama dalam melakukan tindakan kemudian restitusi yang bersama. Dengan hari ini harapannya adalah Bapak Ibu memahami bersama sehingga nanti tingkat kepedulian kita terhadap penanganan anak menjadi berbeda. Memandang anak punya kemauan untuk memperbaiki diri, tidak hanya dari kita. Kadang kita tidak sabar menanyakan, kemudian tidak secara langsung kita langsung berikan solusi. Padahal anak didik kita ketika kita berikan kesempatan, tadi ada 3 restitusi, validasi pertama identitas dulu, validasi kesalahan, baru bagaimana keyakinan kelasnya masing-masing. Sehingga dengan keyakinan yang ditumbuhkan oleh mereka sendiri, mereka mencari solusi sendiri. Ini yang kadang kita tidak sabar. Ya, baru identitas saja sudah kita kasih solusi. Harusnya kamu ini ya, kadang tidak sabar seperti itu. Ya, padahal kita tinggal menunggu waktu saat adik kita mampu. Dan harapannya ke depan adalah dengan sosialisasi seperti ini terus diterapkan sehingga kita punya kesepahaman yang sama, kita punya persepsi yang sama di dalam menangani anak didik kita, sehingga pola pikir kita menjadi positif terhadap anak didik kita. Karena kalau kita menangani anak dengan cara negatif, pasti pola pikir kita jadi negatif, sehingga apa yang kita sampaikan ya akan berjalan. Yang kedua adalah keyakinan kelas mulai diterapkan hampir semuanya. Ya, kalau keyakinan kelas itu Bapak Ibu kita terapkan, saya yakin peraturan-peraturan kelas lama-kelamaan mulai terkikis. Karena selama ini peraturan sekolah itu lebih dominan daripada peraturan kelas. Kalau peraturan kelas sudah bisa berjalan dengan baik, maka budaya pelan-pelan itu akan secara grassroots dari bawah akan menuju ke atas, tidak dari atas ke bawah. Sehingga apa yang kita inginkan itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga ini butuh bersama-sama. Kalau cuma 1-2 orang saya yakin akan berat. Jumlah siswa kita 825 gitu. Tidak bisa kita kerja hanya 1-2 orang, tetapi memang kerja kolektif kita untuk bersama-sama agar siswa kita juga menjadi lebih baik. Dan saya yakin bisa, karena didik kita bisa gitu. Yang ketiga juga tidak, bukan berarti kemudian kita menjadi kendor, tidak. Justru dengan ini memberikan kesempatan kita agar siswa kita menjadi pola yang mandiri, kemudian bisa mencari solusi dengan permasalahan yang ada di mereka masing-masing.
Itu saja yang perlu saya sampaikan. Tambahannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan dan sarannya dari Pak Supedi. Mudah-mudahan ke depan apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa mulai kita terapkan dan kita menciptakan hal-hal yang positif demi anak-anak murid kita. Amin. Demikian apa yang saya sampaikan. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.